Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Setia Pamungkas. Kali ini masih tetap di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Baik, langsung saja kita mulai. Namun kita awali dengan baca basmalah dulu bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pembelajaran 2 ini kita awali dengan melihat gambar dulu. Itu ada 4 gambar. Itu ada gambar Pak Rudi yang bersama dengan Edo melihat kelinci yang ada di kandang, ya. Perhatikan 4 gambar tersebut semuanya itu berkaitan. Itulah yang disebut dengan gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Artinya, gambar tersebut itu boleh satu atau boleh lebih dari satu. Intinya, gambar tersebut itu mengandung sebuah cerita. Contoh, ini contohnya yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi itu nanti dibagi dua, yaitu gambar yang berupa foto dan yang satunya lagi gambar dari goresan tangan atau gambar tangan. Jenisnya ada macam-macam, ada beraneka macam, yaitu contoh cergam. Cergam itu adalah cerita bergambar, komik, itu juga termasuk gambar ilustrasi. Dan pamflet yang biasa ditempel di berbagai tempat, cover, kartun, dan karikatur. Itu contoh-contoh gambar ilustrasi. Selanjutnya, apa tujuan ilustrasi? Jadi tujuan ilustrasi itu adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi bacaan atau teks. Bagaimana langkahnya? Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi setidaknya ada 3 langkah. Ini langkah yang pertama adalah menentukan gagasan. Gagasan atau sama dengan ide lah. Tuh, kemudian yang kedua, membuat sketsa. Sketsa itu boleh diartikan rancangan gambar. Nah, langkah yang ketiga adalah melakukan kegiatan mewarnai atau disebut pewarnaan. Itulah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, sekarang saatnya kita mencoba menjelaskan gambar ilustrasi. Jadi nanti ini ada 3 gambar, silakan nanti kalian mencoba menceritakan. Gambar yang pertama, di situ ada gambar induk kelinci dengan 3 bayi kelinci atau anak kelinci yang sedang menyusu. Gambar yang kedua, ada salah satu kelinci yang sudah tumbuh besar. Dan yang ketiga, gambar salah satu kelinci yang sudah lebih besar dan mencari makan sendiri, ya. Ini coba untuk diceritakan. Kalau gambar di tampilan sini tidak jelas, kalian bisa melihat di buku siswa halaman 12. Cobalah menceritakan gambar tersebut sesuai dengan pemahaman kalian. Tadi sudah Pak Guru bantu sedikit itu sebetulnya, tinggal kalian kembangkan lagi saja. Dicoba ya, selamat mencoba untuk mengerjakan. Dituliskan di buku kalian masing-masing dan jawabannya tidak perlu dikirimkan ke Pak Setio. Biar kelak kalau Pak Setio bertemu, Pak Setio cukup ambil buku kalian untuk Pak Guru baca-baca. Oke, selamat mengerjakan. Maksudnya lanjutkan dulu materinya. Masih berkaitan dengan hewan tadi, hewan kelinci. Jadi kelinci itu sebetulnya merupakan contoh hewan vertebrata, ya. Dituliskan hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Jadi boleh dikatakan susunan tubuh hewan tersebut itu
terdiri dari tulang-tulang yang berkaitan. Nah, tentu sangat banyak jenis hewan vertebrata di sekitar kita. Nah, cobalah kalian amati hewan-hewan di sekitar kalian, kemudian coba tuliskan nama organ gerak beserta fungsinya. Nanti tinggal dituliskan di buku tulis kalian dalam bentuk tabel. Contoh tabelnya seperti ini. Jadi nanti kalian buat ada 4 kolom. Kolom pertama untuk nomor. Ini contohnya ada 6 binatang. Nah, ini hewannya. Kolom kedua, 1 itu ikan, 2 katak, 3 burung, 4 ular, 5 kadal, dan 6 kambing. Kemudian kolom yang ketiga, isikan dengan nama organ geraknya. Kalau hewan tersebut bergerak dengan kaki, ya kalian tuliskan, berarti nama organ geraknya adalah kaki. Kalau bergerak dengan yang lainnya, misalnya ada bukan hanya kaki, tapi juga ada sayap misalnya, ya tuliskan juga, maka ada kaki, kemudian ada sayap, itu contoh. Fungsinya, kalau fungsinya ya nanti kira-kira kalian dipikir kira-kira ini fungsinya apa? Apakah sebagai alat terbang atau mungkin untuk bergerak melompat dan seterusnya. Contoh pada binatang kelinci tadi. Kelinci organ geraknya terutamanya adalah kaki. Apa fungsinya? Fungsi kaki pada kelinci itu kan untuk bergerak. Gerakannya adalah melompat. Kemudian kakinya itu yang kaki kelinci yang bagian belakang itu kan lebih kuat dan lebih panjang dibanding dengan kaki depannya. Nah, itu boleh kalian tuliskan pada kolom fungsi. Begitu anak-anak, silahkan coba dikerjakan. Jika ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya ya. Boleh ke siapa saja yang kalian anggap mampu. Itu silahkan dikerjakan. Materi terakhir di pembelajaran 2 ini adalah mengingat kembali tentang ide pokok. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ide pokok itu adalah gagasan dasar. Diwujudkannya biasanya dalam bentuk kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama kalian sudah menemukan, ya disitulah ide pokoknya. Nah, untuk kalimat utama sendiri itu bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir paragraf. Jadi cari tahu kalimat utamanya itu yang mana, maka nanti akan kalian jumpai ide pokoknya ya ada di kalimat tersebut. Berarti ide pokok itu bentuknya singkat, tidak lebih dari 1 kalimat gitu. Nah, ini nanti untuk melatih kembali silakan kalian baca buku siswa tema 1 subtema 1 halaman 16. Di situ ada teks dengan judul gerak ikan dalam air. Baca, kemudian berlatihlah menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Jawablah secara lisan saja. Jadi tidak perlu ditulis di dalam buku kalian, tidak. Jadi cukup dibaca, dipikir, kemudian coba dipikir kira-kira ini ide pokoknya yang mana. Kalau ketemu ide pokok, berarti kalimat yang lain dalam paragraf tersebut yaitu yang disebut dengan kalimat pengembang, atau kemarin kita bahas atau kita sebut dengan kalimat penjelas. Begitu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sebelum Bang Setia tutup, kita ulang dulu sebentar tadi pembelajaran kita di kedua ini. Yang pertama tadi membahas tentang gambar ilustrasi. Jadi nanti tugasnya juga sudah ada tadi, yaitu kalian membuat atau menceritakan gambar. Ada 3 gambar, cobalah untuk diceritakan sesuai dengan pemahaman kalian. Dan yang kedua tadi kita membahas tentang organ gerak hewan beserta fungsinya. Nanti jangan lupa dituliskan nama organ gerak sama fungsinya dalam bentuk tabel. Silakan ya nanti dikerjakan. Itu untuk pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, dan kita tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di pembelajaran 3 lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.